Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sana dalam bab yang pertama mengatakan bahwa min ngalamatil i'timad ngalal amal nuqsanur roja nginda wujudiz zalal. Ciri-ciri orang yang beramal tetapi yang dijadikan pegangannya itu amal perbuatannya, bukan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat orang itu terjebak melakukan kesalahan, maka harapan untuk memperoleh pertolongan, memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu kurang. Dalam konteks ini, di dalam Syarah Ibnu Athaillah, Syekh Muhammad Ramdhan Al-Buti menjelaskan dengan paparan yang sangat luas, mendalam dan panjang lebar, dan saya tidak akan menjelaskan tentang itu. Artinya kalau memang yang dijadikan pegangan itu Allah, kita melakukan kebaikan itu merasa rahmat dari Allah, kita melakukan kesalahan merasa ini adalah kesalahan saya, tetapi Allah Tawwabur Rahim, maka apapun kesalahannya saya tetap akan mengharapkan rahmat dari Allah berupa penerimaan ampunan tobat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau akhtatum hatta tablughu khotoyakumus sama summa tubtum lataballahu alaikum." Andaikan kamu berbuat salah sampai kesalahanmu itu sampai ke langit, tapi kamu bertobat, lataballahu alaikum, pasti Allah akan menerima tobat kepada kamu semuanya. Yang menjadi persoalan, apakah hukuman had? Kalau dalam Islam pidana itu kan ada 3, kisos, had, takzir. Had itu artinya perbuatan larangan yang sudah dijelaskan bentuk larangannya dan sudah dijelaskan bentuk hukumannya. Pertanyaannya begini, apakah orang yang melakukan perbuatan kriminal yang berupa had itu tobatnya tidak akan bisa diterima sebelum hukuman itu diterapkan? Orang zina yang masih perawan dijilid, yang sudah nikah diranjam, orang yang mencuri dipotong tangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah kalau ada orang zina bisa hanya dengan bertobat, atau tobatnya akan diampuni oleh Allah kalau orang itu sudah dijilid atau diranjam? Disinilah memang para alim ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan iqamatul hudud wajibun,
melaksanakan had, melaksanakan hukuman pidana itu wajib. Jadi yang wajib bukan membuat khilafah, tapi iqamatul hudud. Coba tolong dibaca di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq yang ditulis oleh Syekh Abdul Qahir bin Thohir Al-Baghdadi, ulama yang hidup pada abad ke-440 Hijriah, artinya hidup pada zaman abad ke-5. Berarti sekarang sudah 1000 tahun. Apakah itu? Nah, persoalannya karena ada hadis yang berbeda-beda, termasuk salah satunya lau akhtotum, andikan kamu berbuat salah sampai kesalahanmu sampai banyaknya ibarat ditumpuk sampai ke langit, tapi kamu bertobat, maka Allah itu akan menerima tobatnya. Sedangkan para alim ulama menjelaskan tentang tobat itu apa? Tobat itu yang pertama merasa aku melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu nadam, menyesal. Kenapa aku kok sampai melakukan kesalahan? Yang ketiga berjanji tidak akan melakukan kesalahan. Yang keempat diiringi dengan amal-amal soleh. Dan yang kelima itu tidak akan melakukan lagi perbuatan kesalahan. Itu makna tobat yang dijelaskan oleh ulama-ulama ahli fikih. Tetapi kalau nanti penjelasan ulama-ulama tasawuf itu lebih jauh dari itu, dan insya Allah itu nanti akan sangat menyentuh kepada kita semuanya. Makanya kalau kita ini berpikir, khususnya di negara Indonesia, tidak ada orang yang melanggar ketentuan Allah yang harus dikenakan hukuman had, yang dihukum had. Tetapi orang itu kok bertobat kepada Allah, akan diterima atau tidak tobatnya? Karena di negara Indonesia hukuman had tidak dilaksanakan. Justru malah kalau dilaksanakan, tetangga kita zina, kita bawa, lantas kita jilid, mungkin malah kita yang akan dihukum. Ini sebuah persoalan yang memang diskusinya itu cukup panjang lebar. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks kenegaraan, dan ini diungkapkan oleh Profesor Dr. Mubarak dalam buku Chief Dome of Madinah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Aziz, Pak Mubarak sendiri sebagai pengantar. Dengan adanya dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959, waktu itu saya masih di SD, itu menunjukkan bukti karena Pak Karno mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 menjiwai Jakarta Charter. Nah, menurut pandangan Profesor Dr. Mubarak, makna dari kalimat itu artinya tidak ada satu orang pun di negara Indonesia yang diperbolehkan menghalang-halangi kalau ada khususnya umat Islam menginginkan yang namanya syariat Islam,
itu akan dijadikan hukum positif. Artinya undang-undang, tetapi dengan syarat konstitusional. Itulah yang dilakukan oleh NU sebetulnya ke sana. Jadi bukan membuat negara atau mengganti negara menjadi negara Islam, negara tetap NKRI, tapi inginnya baca di dalam Undang-Undang Dasar terlaksananya syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Ternyata NU yang dipimpin waktu itu Kiai Wahid Hasim dengan teman-temannya, termasuk Tengku Hasan yang dari Aceh dan lain sebagainya, sudah sampai ke sana untuk merumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Kalau sekarang belum tercapai, yang salah siapa? Ini persoalannya. Apa kiainya, apakah santrinya? Loh, yang membuat undang-undang siapa? Loh, yang membuat undang-undang ini jelas, yaitu anggota dewan. Kalau memang anggota dewan itu yang sudah membuat undang-undang dan disahkan, ya karena negara kita ini negara dari berbagai macam-macam kelompok, ya otomatis pelaksanaan syariat Islam ini pun juga jangan sampai mengganggu kepada warga negara kita yang agamanya berbeda. Jadi mungkin nanti ya Kristen akan punya sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita kembali kepada kitab Al-Farqu Bainal Firaq, yang diwajibkan bukan membentuk khilafah, tetapi yang diwajibkan iqamatul hudud. Jadi menegakkan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang sudah dijelaskan dengan jelas dan gamblang tentang bentuk pelanggarannya dan hukumannya. Yang sampai sekarang masalah pengembalian ISIS kan masih ramen ini kan. Nah, ini ada kaitannya dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau saya sih kayaknya ya wong kan memang di Indonesia belum bisa dilaksanakan. Jadi ya sudah, orang Islam yang melakukan kejahatan had, artinya larangan yang sudah ditentukan bentuknya dan hukumannya, ya sudah cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin hati kita tetap masih merasa mestinya kita bisa sampai menjadikan hukum syariat Islam menjadi undang-undang yang positif, tetapi tidak akan mengganggu kepada warga lain yang tidak beragama Islam. Itulah pandangan para alim ulama, dan itulah yang dikaji oleh ulama-ulama dari Timur Tengah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adama khata'un. Kullu di sini bimakna kullun, bukan kuliah, karena khobarnya khata'un. Seluruh anak Adam berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwab. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau nanti kita sudah membahas dari kacamata sisi tasawuf, lawong Kanjeng Nabi ini kan sudah kubiro laka mata kodama wa mata khoro. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad kok masih minta maaf? Sampai di dalam hadis dikatakan setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Kita menggambarkan, tapi bukan sedang menyamakan dengan Allah. Seorang pembantu rumah tangga yang sudah ngerti betul tentang apa yang dikehendaki oleh majikannya dan sangat taat kepada majikannya,
setelah dia diperintah melakukan sesuatu, begitu dia selesai, dia ngomong selesai, tapi malah sambil minta maaf. Minta maaf Pak, kalau apa yang saya kerjakan ini belum sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapak. No. Itulah gambaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah melaksanakan masih minta maaf. Kenapa? Ya karena saking ta'zimnya kepada Allah. Karena Nabi merasa bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah kepada saya sama sekali tidak ada imbangannya dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada diri saya. Makanya betul kalau Syekh Nasih Wulan mengatakan bahwa ibadah itu harus diawali dengan al-khudu. Artinya kekuatan yang muncul dari hati nurani yang sangat bersih dan yang sangat mendalam, bahwa saya makhluk ciptaan Allah yang telah diberikan apa saja yang menjadi kehendak dan kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu tanpa ada kewajiban pun kita wajib untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sampai ke sana. Makanya kalau orang-orang sufi bertaubat itu bukan karena melakukan dosa, tetapi orang-orang sufi itu bertobat karena lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umpamanya ada orang kencing, ini kok sampai lupa bahwa saya bisa kencing ini ada keterlibatan dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan kemudahan saya kencing, saya tidak bisa kencing. Orang sufi akan bertaubat. Tetapi pertanyaannya kepada kita, apakah kita sudah seperti itu? Wallahu a'lam. Kita nggak ngerti. Makanya Sayyidina Ali kalau nggak salah itu di dalam kitab Nahjul Balagha itu dikatakan, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Saya tidak melihat sesuatu kecuali saya melihat di situ ada Allah. Artinya saya tidak melihat ininya, ini makhluk, tetapi saya melihat yang membuat makhluk. Jadi kalau saya melihat pohon mangga, bukan pohon mangganya yang saya renungkan, tetapi yang saya renungkan adalah yang membuat pohon mangga. Maka kalau kita mau jujur, apa yang telah dibuat oleh Allah itu tidak ada lapuknya, pasti baik. Contoh sekarang yang konkret saja, kalau ada snack yang dibungkus dengan daun pisang, dengan snack yang dibungkus dengan plastik, dan plastiknya kayak dibuat seperti daun pisang, kira-kira dilihat itu menyedapkan yang mana dan rasanya enak yang mana? Coba sekarang maaf, kalau Anda mepes tahu ya, mepes itu, mepes ayam kok dengan kertas yang biasa kalau kita beli nasi itu kan ada namanya kertas apa, minyak, dengan mepes ayam dengan daun pisang, kira-kira enak mana? Itulah bedanya. Kalau makhluk yang dibuat oleh makhluk itu sebentar saja sudah lapuk. Tetapi kalau makhluk yang dibuat oleh Allah itu tidak ada lapuk-lapuknya. Nah, yang demikian itu diresapi betul oleh ulama-ulama sufi, sehingga kalau sampai lupa pada saat makan merasa kenyang,
atau merasa enak, ini bukan Allah yang memberikan rasa enak, tetapi yang memberikan rasa enak itu adalah makanannya. Itu sudah akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sekarang contoh, kalau kita ditanya atau kita ini pas datang ke sebuah rumah dan kita diberi air kopi, setelah diminum ditanya, kopinya enak enggak? Orang biasanya akan mengatakan enak atau tidak enak. Tetapi kalau kita teruskan, enaknya kopi ini di mana? Itu sudah angel. Apakah jenis kopinya? Apakah yang membuat kopinya? Kalau di Black Canyon di mana ini, di mall yang sana itulah. Napa sih namanya niku mall apa Pip? Sanes mriko niku teng Sanding Laut. Sanes Sanding Laut niku. Nggen wali kota. Mega. Kula niku sampai gede-gede. Jan gede-gede. Masa sih? Wong minum kopi kok satu gelas 150.000, itu apanya yang dibeli? Saya ya untuk saja saya hanya dibayarkan. Nah, kalau untuk bayar sendiri untuk apa gitu? Itu kalau ditanya sulit. Oh, karena ini kopinya kopi Expresso buatan ini mesti enak. Coba sekarang kalau giginya sedang sakit, kira-kira enak enggak? Sudah gak enak. Ya sudahlah, giginya sedang nggak sakit, tapi demam, sedang menggigil, kira-kira enak enggak? Makanya enak ini di mana? Kembali, itulah dari Allah. Makanya kadang-kadang saya kalau berpikir doanya orang orang mau makan, napa doanya? Allahumma barik lana bima rozaqtana. Kok di situ ada wakilan, ada benar loh itu. Wong kita makan kok wakilan ada benar, ya itu tadi. Kalau sampai itu ngenyek atau kita ini sampai tidak kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebagai contoh yang konkret saja. Kita ini kadang-kadang ke warung. Setelah itu kita beli, kita makan. Mulut kita ngomong, wah makanan kok enak bener ini gimana. Tapi yang sudah kadung dibelikan habis juga kan. Kita sudah ngomong gak enak, tapi kok habis. Itu kan sudah ngelomboni diri sendiri. Tetapi yang paling mendasar, setiap orang oleh Allah diberi kemampuan sendiri-sendiri. Anda bisa nyambel, saya bisa nyambel. Sambel siapa yang paling enak? Enggak ngerti. Jadi kalau saya sampai mengatakan sambel Anda enggak enak, berarti kita menghina Allah. Pemberian Allah terhadap Anda membahas sambel enaknya hanya kayak gitu. Nah, kalau sampai lupa kayak gitu, orang-orang sufi itu akan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Nabi kana idzastahahu akalahu, tapi kalau tidak suka fa idza kariha tarakahu. Kalau Kanjeng Nabi kok diberi makanan senang ya dimakan. Tapi kalau tidak senang enggak dimakan. Enggak pernah ngomong saya enggak doyan, saya enggak enak. Itu namanya menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tobatnya orang-orang yang tingkatannya sudah ke sana. Jadi kita masih sangat jauh sekali kalau kita dibandingkan dengan ke sana. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam dzamban. Ada seseorang hamba yang terkena dosa. Hamba itu berkata, ya Rabbi,
inni aznabtu dzamban faghfirli. Faqala lahu rabbu, ya Allah, saya berbuat dosa, ampunilah aku. Allah bersabda, ngalima ngabdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa yaghfiru bihi. Hambaku berarti mengetahui bahwa ada Tuhan yang mau mengampuni dosa dan akan mengambil dosanya. Artinya Allah sudah menyanjung orang yang mau bertobat. Karena orang yang mau bertobat itu menunjukkan orang yang rendah diri. Wa ghafarolahu, Allah mengampuni orang itu. Summa maka sama Allah summa sobadzam banakoro warubama kola. Setelah lama tidak berbuat dosa lagi, tiba-tiba berbuat dosa. Akhirnya si hamba itu mengatakan, ya Allah, ini aznabtu dzamban akhar faghfirli. Saya melakukan dosa yang lain lagi, ya Allah, ampuni aku. Apa jawaban Allah? Ngalima ngabdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa yakhudhu bi faghfara lahu. Hambaku berarti ngerti bahwa ada Allah, ada Tuhan yang mengatur dia, dan dia adalah yang mau mengampuni dosanya dan mengambil dosanya. Akhirnya diampuni dosanya. Makanya di dalam Al-Quran, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu a'lam. Summa maka sama Allah summa sobat dzamban akhar. Akhirnya sampai lama lagi tidak melakukan dosa. Akhirnya melakukan dosa lagi. Berkata lagi, ya Allah, saya akan melakukan dosa lagi yang kayak gini, maka tolonglah saya minta diampuni. Allah menjawab, ngalima ngabdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa yakhudhu bihi faqala rabbuhu ghafartu li ngabdi fal ya'mal masa. Sampai 3 kali. Aku telah mengampuni hambaku. Oleh sebab itu, ya sekarang silahkan fal ya'mal masa. Hendaknya berbuat apa yang ia kehendaki. Artinya fal ya'mal masa itu bukan berarti supaya berbahasa enaknya sendiri, tidak. Artinya setelah orang itu tahu bahwa Allah telah mengampuni orang itu berkali-kali dan terus-menerus, maka orang itu oleh Allah akan diberi rasa malu untuk melakukan perbuatan dosa lagi. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh tidak sampai tobat, karena kita tidak ngerti dosanya kepada Allah itu apa saja, saking banyaknya. Pokoknya yang penting kita ini bertobat, astagfirullah, 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 dan lain sebagainya. Walaupun kaya apapun, nanti ujung-ujungnya kalau orang itu oleh Allah itu diberi rezeki senang bertobat, dia akan malu untuk melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberi itu Allah. Masya Allah. Makanya di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah yang disarai oleh Syekh Mulang Ali Rondon Al-Buti, di sana dikatakan penjelasan tentang itu tadi, min ngalamatil itimat ngalal ngamal nuksanur rojangi dawudi zalal. Di sana dikatakan la yudkhilu ahadakum ngamaluhul jannata walakin yudkhilullahu ahadakum birahmatihi. Amalmu tidak akan menyebabkan masuk surga. Yang akan menjadikan kamu masuk surga itu karena rahmat dari Allah. Wala anta ya Rasulullah, apakah kamu juga seperti itu? Kamu masuk surga bukan karena amalmu? Nangambala ana illa ayyatakum madianallahu bi rahmati.
kecuali aku ini dirubung oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya apa? Orang yang mau dan bisa beramal soleh, apalagi sampai hatinya juga soleh, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, orang ini tidak diberi kemauan dan tidak diberi kemampuan, termasuk hatinya ikhlas atau tidak. Makanya saya sering ngomong, ini untuk kita. Bapak-bapak ini kan masih muda semuanya. Saya yakin selain sholat sunat, selain sholat rawatib, kalau satu hari satu malam sholat 50 rakaat, saya yakin enggak berat. Berat enggak kira-kira Pak? Satu hari selain sholat wajib, sholat sunat 50 rakaat, berat enggak? Kira-kira berat enggak kira-kira? Saya yakin enggak berat. Dilakukan tidak? Tidak kan? Apa persoalan? Karena tidak diberi kemauan oleh Allah dan kemampuan. Tetapi kalau diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah, yakin gologokin orang itu tidak akan berat. Sholat 50 rakaat selain sholat fardu dan sholat sunat rawatib. Itulah salah satu maknanya bahwa orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya. Loh ini di dalam hadis Bukhari dikatakan, ada salah seorang sahabat, namanya saya lupa, itu disanjung-sanjung. Sahabat ini sangat hebat, luar biasa. Tetapi kanjeng Nabi, kamu jangan nyanjung-nyanjung orang itu ahli neraka. Wah, sahabat menentang. Ternyata pada satu saat ada peperangan, dia hanya kena tombak sedikit, tidak sabar, akhirnya dia bunuh diri, masuk neraka. Loh ini itu kan amalnya sudah kayak apa. Tapi ada orang di dalam hadis Bukhari juga itu 99 orang sudah dibunuh, tinggal satu, ada seorang kiai lah. Kalau kita, gimana saya sudah membunuh orang sampai 99, saya masih bisa tobat gak? Oh masih bisa, masih bisa. Coba kamu datang ke sana. Akhirnya dia berangkat ke sana. Di tengah jalan mati, malaikat ribut, malaikat ngazab ingin disiksa, malaikat rahmat ingin memperoleh pahala. Ya sudah, kalau memang kayak gitu, malaikat Jibril turun, ukur sekarang. Lebih panjang mana dari rumah dengan tempat matinya, dan dari tempat matinya kepada gurunya yang akan minta cara-cara untuk bertobat. Ternyata sudah lebih dekat kepada gurunya. Itu amalnya mana? Makanya ada hadis, niyatul mu'mini khairun min ngamalihi. Niat itu lebih baik dibanding dengan ngamalnya. Artinya apa? Artinya ngamal orang mukmin yang dibarengi dengan niat itu lebih baik dibanding dengan ngamal orang mukmin yang tidak dibarengi dengan niat. Masya Allah itu. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang oleh Allah diberi kemauan dan kemampuan untuk bertobat, sehingga kita tidak hanya memperoleh maghfirah, tetapi kita juga memperoleh al-ghafun. Maghfirah itu ampunan, grasi. Tapi di situ tetap orang ini melakukan kejahatan ini. Tetapi orang ini minta grasi kepada presiden. Maka
hukumannya itu dihilangkan. Tapi orang ini melakukan kesalahan. Tapi kalau ngafwun itu memang tulisan kesalahannya tidak ada. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan orang yang ngafwun itu yang seperti apa. Orang yang ngafwun itu orang yang selalu bertobat. Karena pada saat orang itu selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan malaikat raqib dan ngatid oleh Allah itu diberi kelupaan, tidak mencatat amalan perbuatan-perbuatan yang jelek. Maka pada saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada dosanya. Itulah hebatnya orang yang bertaubat. Makanya kalau orang dulu apa-apa astagfirullahaladzim kan kayak gitu. Kalau apa-apa ya ngindallah. Sekarang sudah nggak ada kata-kata ngindallah, nggak ada. Semuanya dialaskan kepada rasio. Ya karena ini sih masalahnya, jadi ya begini. Masalahnya begini. Yang namanya virus corona itu karena kampret dan lain sebagainya. Sampai-sampai saya terpengaruh. Di depan saya kan ada pohon sawo. Kalau pagi itu banyak banget yang dimakan kampret. Karena di televisi itu dikatakan jangan makan makanan yang dipangan codot. Akhirnya malah sekarang pada mudah. Ini artinya iman saya ini saja sudah mulai, iman saya bukan iman saya ini saja, iman saya mulai goyang dengan hal-hal yang itu. Nah, makanya supaya tidak goyang, kita diminta harus selalu tobat. Dan Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang pada sudah melampaui batas, kurang ajar kayak apapun, kamu wala taqnatu min rahmatillah, jangan sampai putus asa dengan rahmat Allah. Sehebat apapun dosanya, mintalah maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sudah jam 7:30, sudah masuk waktu isya. Maka kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.